Halo semuanya, manajemen transportasi logistik terdiri dari 3, yaitu manajemen, merupakan proses perencanaan dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals. Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan sebuah sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu logistik, bagian dari supply chain management yang merencanakan dan mengontrol efisiensi serta efektivitas aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, dari 3 definisi tersebut dapat disimpulkan manajemen transportasi logistik yaitu sebuah proses perencanaan dan pengontrolan sumber daya untuk memindahkan barang atau jasa dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah sarana dan prasarana secara efektif dan efisien. Transportasi, apa sih pentingnya transportasi? Tentu penting dong. Contohnya saja kalau kita pergi ke minimarket ataupun warung dekat rumah. Siapa tahu kita pasti menggunakan transportasi untuk bisa ke tempat tersebut. Selanjutnya, kalau kita pergi ke sekolahan atau ke kampus, kita pasti menggunakan transportasi, apapun jenis transportasinya. Selanjutnya, saat melakukan perjalanan wisata pasti kita menggunakan transportasi. Karena mungkin tempat yang ditempuh cukup jauh, maka kita memerlukan transportasi. Selanjutnya, transportasi biasa digunakan untuk pergi ke tempat umum seperti ke rumah sakit saat kita sedang berobat atau menjenguk seseorang, ke tempat ibadah saat kita ingin menjalankan ibadah, dan yang terakhir yaitu ke stadion saat kita ingin berolahraga atau menonton suatu pertandingan. Lalu dalam logistik, apa sih pentingnya transportasi itu? Transportasi ini merupakan salah satu aktivitas yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan biaya. Oleh karena itu, perlu ada strategi khusus seperti pemilihan sarana, ukuran pengiriman, penentuan rute, dan penjadwalan yang tepat agar pelanggan puas terhadap pelayanan yang kita berikan dan tidak menghabiskan biaya yang terlalu banyak. Moda transportasi. Yang pertama, moda udara. Saya contohkan dengan pesawat. Perjalanan ditempuh melalui udara ini sangat cocok digunakan bila akan mengirim barang atau harus sampai ke tempat tujuan dengan cepat dan singkat. Namun harga yang ditawarkan juga jauh lebih mahal. Mampu mengangkut sampai keluar pulau, bahkan ke luar negeri sekalipun. Moda laut, yaitu kapal. Mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jarak yang sangat jauh, tetapi memerlukan waktu yang sangat lama juga. Namun sekarang ini banyak perusahaan yang menggunakan angkutan ini karena mampu mengangkut sekaligus dengan harga yang cukup murah. Selanjutnya moda darat. Yang pertama ada kereta api. Mampu mengangkut barang sekaligus manusia dalam jumlah yang banyak dan waktu tempuh yang relatif singkat karena terhindar dari adanya kemacetan maupun kejadian lalu lintas yang tidak diharapkan karena didukung oleh prasarana rel kereta api yang dapat berhenti di stasiun-stasiun tertentu yang telah tersedia di berbagai kota. Yang kedua, delman. Angkutan manusia yang ditarik oleh hewan kuda ini bukan untuk keperluan sehari-hari. Banyak terdapat di tempat wisata keluarga, berisi 3-4 orang dalam kereta beroda 2. Dinilai ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi udara yang mengganggu kesehatan. Dan yang terakhir yaitu pipeline, adalah transportasi yang menggunakan pipa besar dan panjang, ditanam di bawah tanah atau di dalam laut. Dalam proses perpindahannya, mengangkut benda cair atau gas, biasa digunakan oleh Pertamina. Nah, di video kali ini kita akan mereview tentang truk tangki air minum, merupakan moda transportasi darat. Yuk kita simak kelanjutannya.
memberikan sedikit penjelasan mengenai video sebelumnya. Jadi video tadi itu membahas mengenai pengisian tangki di depo air minum melalui selang oleh truk pengangkut air minum. Prosesnya yang pertama yaitu adalah pemasangan selang. Jadi selang ini dipasang di bagian truk sebelah bawah. Mungkin akan saya tambahkan sini. Lalu diisikan ke dalam tangki yang dimiliki oleh depo toko segaris head itu. Bila tangki di depo sudah penuh, air dimasukkan ke dalam galon. Sedikit informasi, truk pengangkut air tersebut merupakan jenis Mitsubishi Cold Diesel berbahan bakar solar dan mampu mengangkut 7.000 liter kapasitas air. Toko segaris head ini sendiri melakukan pengiriman seminggu sekali, tergantung dari kebutuhan masyarakat yang permintaan. Truk tangki air minum tersebut dikirim dari Gunung Ungaran. Karena toko segaris head ini bertempat di daerah Semarang, yaitu di Banyumanik, maka pengirimannya pun relatif dekat. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sayang sekali saya belum dapat melakukan wawancara dengan sang driver dikarenakan keterbatasan waktu. Maka dari itu, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, saya akan menjelaskan bagaimana saya akan menjelaskan apa maksud dari video tadi. Halo, saya akan menjelaskan maksud dari video tadi. Halo teman-teman semua, di sini saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai video sebelumnya. Jadi video tadi itu membahas mengenai pengisian air tangki menggunakan selang melalui truk tangki pengangkut air minum.